Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran usul fiqh. Insyaallah sampai ke bagian ini usul fiqh wa usulul fiqh. Ya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Wa usulul fiqhi, dan adapun usul fikih itu, apa itu usul fikih? Turuquhu, ya, metode-metode, metode-metode hunya di sini kembali kepada fikih. Metode-metode fikih ala sabilil ijmal, secara global, secara global. Ya. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan kaifiyah cara, ya, al istidlali biha, berdalil, cara berdalil biha, dengannya. Berdalil dulu maksudnya apa? Mencari argumen. Mencari apa? Argumen. Wa tartibul adillati, dan merapikan atau menertibkan adillati, dalil-dalil fit taqdimi wa ta'khir, yang depan atau belakang. Maksudnya paham ya? Jadi kalau misalkan nanti bicara masalah nasikh dan mansukh, misalnya, misalnya kita bicara apa, nasikh dan mansukh, maka kan harus tahu, maka harus tahu ini eh, yang depan mana, yang belakang mana. Ya, kok tidak tahu tak nasikh dan mansukh, nah tentu saja orang nggak tahu, tidak bisa menjadikan nasikh dan mansukh ini sebagai apa? Sebagai dalil. Ya, sedangkan tidak setiap apa namanya, dalam satu ayat, ya, manan min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au mithliha, ya, apapun ayat yang kami hapus, ya, au nunsiha, ya, atau kami jadikan lupa, na'ti bi khairim minha, kami akan datangkan yang lebih baik, gitu. Berarti nasikh dan mansukh itu ada, nasikh dan mansukh itu ada, meskipun ada yang menarik juga itu, ya, ada satu kitab judulnya La Naskha fil Quran, tidak ada nasikh, tidak ada nasah dalam Quran. Ya, tapi ternyata setelah ditelusuri pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada nasakh dalam Quran itu ternyata pendapat Mu'tazilah, ya. Ternyata pendapat apa? Mu'tazilah. Dengan alasan apa? Gini, ya tidak mungkin, kan ayat Allah itu pasti sempurna, masa dihapus, gitu. Jadi seperti itu. Al-Quran itu dari awal hingga akhir sempurna, nggak mungkin saling menghapus, gitu. Itu kayak gitu. Apa namanya? Ini pemikirannya orang-orang Mu'tazilah. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa eh, nasikh itu, nasikh dan mansukh itu ada. Ya, barakallahu. Nanti di masjid nasikh dan mansukh nanti kita bahas insya Allah.
Nanti maka dari itu me- eh, menertibkan dalil mana yang duluan, mana yang akhir, ya, itu termasuk bagian dari apa? Ushul fiqh. Nah, nah kemudian ada sesuatu yang menarik, ya, akhwat barakallahu fikum. Jadi eh, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau kan seorang ahli hadis, sudah hafal sejuta hadis. Hafalannya itu sejuta hadis. Masya Allah. Dan dalam hal ini, dalam hadis, Imam Syafi'i itu mengakui Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan, jika ada hadis sahih yang aku belum tahu dan kamu sudah tahu, maka beritahukan kepadaku. Niscaya aku akan mengambil pendapat dengan hadis sahih itu. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, tapi di sisi lain, Imam Ahmad mengatakan, dulu kami ketika pas menghafal hadis menghafal aja, gitu. Ngapal cuma ngapal aja, tapi tidak memahami fikihnya, tidak paham, tidak paham fikihnya. Hingga kami belajar kepada Imam Syafi'i, nggak akhirnya kami tahu mana yang am, mana yang khas, mana yang nasih, mana yang mansukh, ya, mana yang mujmal, mana yang bayan, dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Oke, barakallahu fikum. Jadi memang Imam Syafi'i rahimahullah dalam hal ini memang gurunya usul fiqh, ya, gurunya usul fiqh. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Wa ma yatba'u dzalika min ahkamil mujtahidin. Dan seterusnya dari hukum-hukum para mujtahidin. Maksudnya hukum-hukum yang akan digunakan oleh para mujtahid, gitu. Maka itu orang yang belajar usul fikih itu sedang belajar menjadi mujtahid itu, ya. Sedang belajar menjadi apa? Mujtahid. Ya. Tentunya mujtahid ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, tidak setiap orang itu bisa jadi mujtahid, gitu. Subhanallah. Ada yang mengklaim, ya, ada yang mengklaim, oh saya nggak bisa bahasa Arab tapi saya sudah mujtahid gitu. Astagfirullah. Orang Indonesia lagi itu, ya, mengklaim dirinya sudah mencapai tingkat mujtahid, padahal nggak bisa bahasa Arab, nggak mungkin lah. Ya. Usul fikih itu harus dipelajari dengan bahasa Arab. Iya, karena bagian apa? Karena ilmu usul fikih itu adalah bagian dari ilmu bahasa. Iya, bagian dari apa? Ilmu bahasa. Jadi kita sedang mempelajari apa namanya, teks-teks Quran dan teks-teks hadis. Ya, maka itu eh, apa namanya, dalam apa namanya, dalam hadis kan dikatakan fa in ahsanal hadithi kitabullah, misalkan fa in ahsanal hadithi, sungguh sebaik-baik ucapan, ya, itu kalau dalam bahasa kita itu teks, gitu, satu ucapan satu teks, gitu, dan teks itu adalah bahasa, gitu, ya. Sedangkan Al-Quran sendiri juga Quranan Arabian, ya, Al-Quran itu Arabian, bahasa Arab. Bagaimana memahami teks bahasa Arab, ya, sedangkan kita tidak tahu bahasa Arab itu sendiri, kan bingung, ya kan, begitu. eh Hadis pun juga begitu, ya, Prof. Iko. Oke, wa abwab usul al-fiqh, dan bab-bab usul fikih itu apa aja?
yaitu aqsamul kalam, ya. Pembagian-pembagian kalam, pembagian-pembagian ucapan. Iya, barakallahu fikum. Jadi nanti namanya kalam itu ya ada amr, ada nahi, ada khobar, ada istikhbar. Nanti ada hakikoh, ada majaz. Itu kalam, ucapan, ya. Jadi seseorang itu ketika seseorang itu misalkan mengatakan kamu cantik, nah, itu hakikoh, ya. Itu hakikat. Kamu cantik itu hakikat. Barakallahu fikum. Iya. Tapi kok kemudian ya, mereka yang mengatakan ketika mengatakan kamu eh, kamu bagikan rembulan misalnya. Iya, kok bagikan rembulan gitu kan? Manusia ya manusia, rembulan rembulan kan gitu. Hmm. Nah, ini apa namanya? Adalah majaz. Itu adalah majaz. Suatu ketika ya, seorang sahabat Nabi ditanya, akan wajhun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasaif? Apakah dulu wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pedang? Ya kan? Seperti pedang. Masa apa seperti pedang kan gitu ya? Mm-mm. Wajah seperti pedang maksudnya apa ini? Ya kan? Apakah pandangannya itu tajam gitu? Eh, Kemudian dijawab oleh sahabat itu, saya terupakan sahabat Ubay bin Ka'ab atau Ka'ab bin Malik. Eh, lah, bal kal qamar. Tidak, bahkan seperti rembulan gitu. Masya Allah, ya. Allah. Nah, jadi itu aksamul kalam. Wal amru wan nahyu. Ya. Kemudian perintah dan larangan. Jadi amr dan nahyu itu nanti banyak sekali. Ya. Nanti perintah untuk kewajiban, perintah untuk sunnah, perintah untuk irsyad, ya, hanya untuk bimbingan saja. Ya. Nanti ada perintah untuk menunjukkan boleh, ya, kebolehan, bukan berarti itu perintah dalam arti wajib, sunnah atau irsyad, ya, tapi untuk apa namanya, lil ibahah, untuk boleh, ya. Bahkan nanti kalau kita lanjutkan lagi dalam ilmu balaghah nanti ada al amru li taubih, ya, untuk menjelekkan, ya, untuk menjelekkan misalkan kata duk, duk, kok duk itu bahasa kita rasain loh gitu kan, ya, duk, za zaqo ya duku, artinya apa? Merasakan, ya, mencicipi, ya. Hmm, tadzawwaqo, ya, mencicip-cicip, mencicip makanan, ya. Ya. Duk, cicipilah, ya. Untuk taubih itu, ya, bukan untuk perintah gitu. Hmm. Jadi seperti itu, Masya Allah. Jadi nah, kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa memahami teks gitu ya. Berarti untuk perintah gitu, enggak setiap. Bahkan ada juga amar untuk doa, li doa gitu. Hmm. Sigahnya itu amar, perintah, tapi nggak mungkin perintah, tapi maksudnya doa. Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami. Apakah itu amar kepada Allah? Ya enggak lah. Itu namanya doa, ya, doa. Jadi nanti ada amar, amar itu kok dari atas ke bawah namanya amar, ya. Kemudian kalau dari sama, ya, apa perintah dari sesama gitu ya, bukan dari atas ke bawah, ya. Itu namanya tolab, ya, permintaan. Kalau dari bawah ke atas itu namanya doa, ya. Itu namanya doa. Jadi amr, tolab, doa. Maaf, amr, tolab, doa, ya. Barakallahu fikum. Wal am wal khas, ya. Am dan khas.
Am dan khos ini am dan khos ini seperti apa namanya? Ini ada dalil secara umum begini, nanti secara khusus yang lain ya. Ada yang umum, ada yang khusus. Ya, tentunya yang khusus itu akan diamalkan apabila sudah datang. Yang am tidak lagi diamalkan. Ya, barakallahu fikum. Dulu tampaknya saya pernah me- mencuplikkan ya di awal-awal eh, Aisyah, maaf, Fatimah radhiyallahu anha itu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, maaf, ya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya punya bagian tidak ya untuk tanah Fadak. Jadi dulu Rasulullah SAW itu punya punya tanah di Fadak. Ya, setelah peperangan dengan orang Yahudi, maka mendapatkan khumus. Ya. Rasulullah mendapatkan apa? Khumus. Nah, terus setelah itu berarti salah nggak Fatimah meminta warisan dari Rasulullah? Ya, ya nggak salah gitu kan? Namanya secara umum itu, secara umum orang itu apabila ditinggal oleh ayahnya pasti dapat warisan kan gitu. Ya, itu berarti mengamalkan keumuman dalil gitu. Mengamalkan keumuman dalil. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ya, ya Fatimah sama itu Rasulullah SAW yaqul ya, nahnu ma'asyarul anbiya la nuras ma taraknahu sadaqah. Ya. Wahai Fatimah, sungguh aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami para nabi itu tidak mewarisi, ya, tidak mewarisi ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan maka itu semua jadi sedekah. Jadi nggak ada yang jadi warisan kepada keluarganya nggak ada. Gitu. Nah berarti ini apa? Mengamalkan dalil khusus, ya dalil khusus, dalil khas, ya. Sehingga kalau udah ada dalil khas yang am maka tidak diamalkan. Ya, apabila sudah ada khusus maka am tidak diamalkan. Ya, barakallahu fikum. Wal mujmal wal mubayyan. Wal mujmal wal mubayyan. Mujmal dan mubayyan ini ya ada dalil-dalil itu secara global, ya, secara global dan tidak dijelaskan. Nah, tidak dijelaskan di sini itu maksudnya tidak dijelaskan sifatnya, ya. Tidak dijelaskan apa? Sifatnya. Misalkan ayat raqabah. Ada ayat raqabah. Ayat raqabah artinya apa? Memerdekakan budak, ya. Berarti kan ya budak apapun ya kan gitu, mujmal, budak apapun gitu. Kemudian ada ayat raqabatim mu'minah. Iya, ayat raqabatim mu'minah. Jadi memerdekakan budak yang mukminah. Jadi kalau budaknya budak masih kafir, ya, ya, apa namanya? Itu raqabatim mukminah ya. Jadi raqabatim mukminah gitu. Jadi kok yang nggak mukminah? Ya, sebentar. Ya. Jadi kalau budaknya tidak mukminah ya tidak sah gitu ya. Hmm. Karena itu yang mujmal sudah diterangkan dengan mubayyan. Ya, barakallahu fikum. Wal zahir wal muawwal. Ada juga yang zahir dan muawwal. Ya, ada di situ zahirnya begitu, tapi takwilnya bagaimana? Ya. Jadi
apa namanya, lihat dari esensinya, ya. Muawwal itu ya esensi. Jadi contohnya dulu ada hadis bahwa wanita-wanita Ansor ya, sahabiat ketika pas turun ayat hijab, ya kan, apa namanya, maka mereka mengambil handuk-handuk mereka, ya, mengambil handuk-handuk mereka, lalu mereka sobek dari handuk-handuk itu mereka gunakan untuk, ya, mereka gunakan untuk apa? Jadi hijab. Ya. Nah itu kan dohirnya begitu. Tapi apakah berarti sunahnya pakai handuk gitu ya? Hijab itu pakai handuk gitu? Kan nggak begitu, ya. Nggak begitu. Ya. Itu dohirnya memang begitu. Tapi ya, ya awalnya nggak begitu. Esensinya bukan itu gitu. Barakallahu. Contoh, man akala sauman aw basolan fala yaqrabana masjidana. Ya, siapa yang makan bawang putih, bawang merah ya, maka jangan dekat-dekat masjid kami gitu. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul insan. Karena malaikat itu akan terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Jadi apakah hanya makan bawang putih, bawang merah aja gitu? Kan itu kan dohirnya begitu ya. Tapi kan enggak gitu. Jadi esensinya ya, esensi dari larangan itu apa? Oh, mengganggu orang. Oh, berarti kalau mengganggu orang, bau apapun, bukan bau dari dari apa namanya, bawang merah, bawang putih. Misalkan dari pete juga gitu, dari jengkol juga misalkan. Sebentar. Ya, baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Jadi ada, maka kalau orang yang segala sesuatu itu ikutnya dohir-dohirnya aja ya. Gitu. Dohir-dohirnya aja ya. Itu apa namanya? Nanti jadinya dohiri gitu ya. Jadinya apa? Dohiri. Nah, oke, baik, barakallahu fikum. Pakai apa? Sorban. Berarti apakah pakai sorban gitu? Harus pakai sorban gitu. Itu kan dohirnya kan begitu. Rasulullah pakai sorban. Sorbannya warna hitam gitu. Rasulullah pernah pakai sorban, sorbannya warna hitam. Sedangkan para ulama kita sorbannya rata-rata ya putih, merah gitu ya. Mm-mm. Nggak ada yang pakai warna hitam gitu. Berarti kan esensinya bukan warnanya gitu ya. Yang terpenting itu bukan warnanya itu. Ya, bayangkan aja nanti saya sudah ngimamin Masjidil Haram, habis itu pakainya sorban-sorban hitam gitu. Iya, pasti agak aneh ya. Oke, wal aqwalu, dan ucapan-ucapan ya. Wal aqwal, ucapan-ucapan. Wal af'al, dan perbuatan-perbuatan. Itu nanti maksudnya itu hadis ini hadis qauli ya. Ini hadis fi'li. Nanti yang mau dikedepankan mana nih? Ucapannya Rasulullah atau perbuatannya Rasulullah? Gitu ya. Itu juga seperti itu. Tapi itu juga ya, apa namanya? Terkadang itu tadi sedikit balik lagi. Antara dohir dan muawal itu kadang para ulama itu ada yang berbeda pendapat tuh.
Ada yang mengambil dari dohirnya, ada yang mengambil dari muawalnya. Dan itu terjadi ya sejak zaman Rasulullah SAW gitu, para sahabat gitu. Para sahabat ada yang mengambil dohir, ada yang mengambil muawal gitu. Ya, janganlah salah seorang kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya para sahabat berbeda pendapat gitu. Ini udah waktunya asar nih, gitu. Yaudah kita sholat dulu, gitu. Gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebenarnya nyuruh kita jangan sholat kecuali di Bani Quraidah itu maksudnya adalah supaya kita cepet-cepet gitu. Jadi mengambil dari muawalnya, mengambil dari esensinya, gitu. Sedangkan apa namanya sebagian yang lain ngambil dohirnya. Enggak, karena Rasulullah nyuruhnya apa namanya di Bani Quraidah, ya udah Bani Quraidah gitu. Akhirnya sebagian ada yang sholat gitu, yang lain ada yang lanjutin perjalanan. Jadi sholat asarnya ditunda. Bahkan katanya sampai mau nabrak maghrib atau nabrak maghrib, wallah alam. Ya, jadi seperti itu. Ada yang ngambil dohir dari ucapan Rasulullah, ada yang mengambil dari muawal, secara muawal, ya. Secara esensi gitu ya. Ya, secara apa? Esensi. Maka itu nanti eh terkadang perbedaan pendapat mazhab itu gara-gara ini. Ya, perbedaan pendapat mazhab itu gara-gara ini. Barakallahu. Iya, baik barakallahu. Jadi seperti itu ya. Baik barakallahu. Adapun akwal dan af'al ini juga begitu. Yang dikedepankan ucapannya Rasulullah atau perbuatannya Rasulullah gitu ya. Misalkan ada hadis begini. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Ya, janganlah salah seorang kalian minum dengan berdiri. Tapi Ibnu Mas'ud marah mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrab wa huwa qa'im. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dan beliau ya dalam kondisi berdiri. Nah, ini mana nih yang lebih dikedepankan? Ya kan? Rasulullah ngelarang, tapi Rasulullah sendiri melakukan gitu ya. Mm-mm. Mana yang lebih dikedepankan? Berarti ya ditakwil mungkin ya kan itu ya. Atau bisa jadi apa? Ada yang mengatakan ya minum berdiri boleh kata Syalbani pakai dohir hadisnya ya kan. Mm, ya. Karena apa namanya Rasulullah nggak mungkin dong berbuat salah gitu. Oke. Terus ada juga yang enggak harus duduk gitu. Rasulullah kan juga manusia biasa gitu. Kadang lupa juga gitu. Maka itu ucapan beliau tegas, perbuatan beliau tidak tegas karena kan beliau manusia kadang lupa. Maka wajib duduk. Ada yang mengatakan, yo enggak gitu. Apa namanya berdiri itu enggak boleh, tapi kadang boleh juga gitu. Misalkan di tempat yang sempit, misalkan gitu. Coba ya. Jadi ada akwal dan afalnya Rasulullah SAW seolah-olah kontradiksi, akhirnya takwilnya banyak oleh para ulama. Takwilnya takwilnya banyak oleh para ulama. Nah, wan nasikh wal mansukh ya, nasikh dan mansukh. Nah, nasikh dan mansukh tadi apa namanya harus tahu mana yang depan, mana yang enggak gitu ya. Seperti apa itu namanya? Membagi apakah tidak boleh ya, daging korban itu lebih dari 3 hari gitu ya. Padahal sudah mansukh ya. Padahal sudah masuk. Saya pernah cuplikan ya di pelajaran sebelumnya. Wa ta'arud ya, dan kontradiksi ya. Hadis yang kontradiksi.
Hadisnya mengatakan gini, tapi ini begini dan seterusnya. Wal ijma, ya, dan ijma. Nah, nanti ijma itu ijmanya para sahabat seperti apa? Ya, apa namanya kesepakatan kaum muslimin seperti apa? Kalau sudah disepakati oleh kaum muslimin ya udah. Ya. Kalau sudah disepakati kaum muslimin ya udah berarti itu haram ya haram gitu. Wal akhbaru, ya, dan kabar. Oh ini mutawatir, ya khabar sini maksudnya seperti hadis-hadis itu akhwatnya. Itu entah itu mutawatir ataukah mustafid ataukah masyhur ataukah aziz, ya, ataukah qorib gitu. Nah, ya kok mutawatir ya berarti tidak boleh ya tidak boleh ditolak, namanya mutawatir. Barakallahu fikum. Wala kias dan kias. Nah, nanti kok kias nanti kita pembahasan ilat ya. Apabila ada sesuatu yang ilatnya sama berarti eh, asal dan furuknya bisa gitu. Jadi ketika pas pokoknya ilatnya sama, segala sesuatu yang ilatnya sama berarti apa? Berarti ya sah gitu. Jadi tadi misalkan ilat dari sumber apa? Ilat itu ya dasar hukum atau sebab munculnya hukum gitu. Sebab munculnya hukum. Jadi misalnya eh pakai sorban itu. Jadi ilat pakai sorban apa? Ya, nutup kepala ya kan gitu. Taghtiyatur ras. Jadi menutup apa? Kepala. Jadi asalkan nutup kepala mau pakai peci, mau pakai songkok, mau pakai sorban, mau pakai apa ya, itu hukumnya sunnah gitu. Jadi seperti itu. Nah, peci bisa dikiaskan kepada sorban karena ilatnya sama. Ya sama, kalian juga begitu pakai kerudung ya. Mau kerudungnya biru, mau kerudungnya hitam, mau kerudungnya hijau. Ya, ya asalkan nutup aurat itu maka hukumnya boleh. Ya, maka hukumnya apa? Hukumnya boleh. Iya, barakallahu fikum. Wal hadar wal ibahah. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Ya, mana yang mubah, mana yang tidak boleh. Iya. Wastishabul hal. Istishabul hal itu gini. Istishab itu mengembalikan sesuatu ya pada hukum dasar. Ya, mengembalikan sesuatu pada hukum hukum dasar. Jadi istishab itu ya udah apa namanya? Hukum dasarnya apa gitu. Kalau boleh ya boleh, kalau nggak boleh gitu. Ya kira-kira itu ganggu apa tidak gitu. Jadi istishab itu mengembalikan sesuatu pada hukum dasar itu namanya istishab. Iya. Wa tartibul adillah, menertibkan dalil. Itu udah kita bahas. Wa sifatul mufti wal mustafti, ya. Sifat mufti dan sifat mustafti. Jadi apa yang dilakukan oleh mufti harus bagaimana, ya? Yang harus dilakukan mufti itu bagaimana? Apakah setelah apabila ada orang yang dua orang, ya, misalkan bertikai, apakah boleh hanya mendengarkan dari satu orang saja? Itu nggak boleh, ya kan? Harus dengar dari dua-duanya, begitu. Bahkan nanti cukup menarik Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan nanti para ulama baik mengatakan seorang mufti ya tidak boleh memutuskan dalam kondisi lapar, nggak boleh dalam kondisi apa namanya marah, nggak boleh dalam kondisi apa menahan BAB gitu, itu nggak boleh. Nanti bisa nggak adil gitu. Subhanallah ya. Jadi begitu. Jadi mustafti juga harus bagaimana, ada apa namanya peminta fatwa itu harus bagaimana gitu.
Apakah dia boleh mengatakan ini madhabnya apa gitu. Nah, sedangkan mustafti itu ya nggak perlu tanya ini madhabnya apa. Maka itu dulu ketika saya hadir di majelisnya ya Syekh Profesor Dr. Mustafa Dip Al-Bugo, ya, Syekh Mustafa Dip Al-Bugo itu penulis kitab At-Tadhib itu, At-Tadhib fi Adillati Matan Nughayyah wa Takrib yang sangat terkenal itu. Ya, Syekh Mustafa Dip Al-Bugo beliau pernah mengatakan ya, idza sa'alaka ahadun, jika salah seorang itu bertanya kepada kamu, tahu, kamu jawab dia dengan satu hukum gini, ternyata dia tanya, ala ayyi madzhabin, ini madhabnya apa ini gitu. Udah kamu balik tanya aja, anta mufti am mustafti, nah gitu. Kamu itu mufti atau peminta fatwa gitu kan. Gitu. Jadi seperti itu. Subhanallah. Ada cerita yang agak sedikit lucu. Jadi Syekh Al-Allamah Al-Qadhi Muhammad ibn Ismail Al-Amrani. Ya, jadi Al-Qadhi Al-Amrani yang mufti mufti Yaman ya. Al-Qadhi Al-Amrani beliau itu pernah bercerita gitu. Ya, dia ya Syekh, datang ada seorang ya Syekh ya. Saya apa namanya apa namanya sholat ya. Ketika saya sholat, saya merasakan ada sesuatu yang keluar dari dubur. Nah, sesuatu itu ternyata becek, kemudian berbau. Terus aku mencoba eh, untuk untuk coel dikit. Terus aku cium ternyata bau. Iya, apakah sholatku batal? Subhanallah ya. Ada aja gitu ya. Ya Syekh, aftini fi madhabil hambali. Ya, fi madhabil hambali. Fa ini hambali. Masya Allah. Akhirnya saya mengatakan, itu bukan hanya sekedar madhab hambali aja gitu. Semua madhab kamu batal gitu. Ya, subhanallah bihamdi. Nah itu di antara cerita yang eh ya minal lataif allati dzakaraha al-qadi al-amrani. Oke, wa ahkamul mujtahidin, dan hukum-hukum para mujtahid ya. Jadi ahkam mujtahidin ini mujtahidnya itu, nama mujtahid itu bertingkat-tingkat ya. Ada mujtahid mutlak ya, ada mujtahid mutlak ya. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu mujtahid mutlak. Jadi dia tidak perlu ngikutin hukumnya ulama yang lain atau fatwa ulama yang lain karena sudah bisa berijtihad sendiri. Nanti ada juga yang mujtahid muqayyad, ya masih terikat dengan satu mazhab. Ya. Jadi apa dia bermadhab dengan madhab Hambali misalnya, tapi ada sisi-sisi kadang berbeda dengan madhab Hambali. Ya. Dan apa namanya? Tapi fikih dan usul fikihnya itu mengikuti madhab Hambali. Tapi kadang kesimpulannya berbeda begitu. Nah, jadi maka jangan heran jika nanti ada ulama-ulama yang menyelisihi madhab Hambali gitu. Padahal dia madhabnya Hambali, tapi menyelisihi madhab Hambali dalam beberapa hal. Sebenarnya madhabnya Syafi'i, tapi menyelisihi madhab Syafi'i dalam beberapa hal gitu. Ya sama seperti Imam Nawawi misalnya. Dalam kitab Al-Majmu'-nya Imam Nawawi itu banyak menyelisihi madhab Syafi'i gitu. Dan seterusnya. Ya. Nanti Ibnu Qudamah itu ada menyelisihinya ya. Dan seterusnya. Ada mujtahid ya, apa namanya? Mujtahid fi babin min abwabil fiqh ya. Jadi dia berijtihad di satu bab dari bab-bab fikih gitu. Ya kalau di bab yang lain nggak bisa berijtihad. Karena yang dikuasai cuma bab itu aja gitu. Jadi kalau yang lain tidak. Nah,
Nanti itu ya, barakallahu fikum. Nah ini apa namanya bab-bab fikih itu atau bab usul fikih maaf, bab usul fikih itu ya itu tadi ya, ada kalam ya, ada hakikat majas, ada amar nahi, perintah larangan, apakah perintah larangan itu pasti atau tidak pasti, ya, ada am dan khos, apakah dalilnya itu umum atau khusus, apakah mujmal dan mubayyan, apakah global atau udah ada penjelasannya, dohir dan muawwal, ya. Dohirnya bagaimana atau esensinya bagaimana, al aqwal dan af'al, ya ucapan dan perbuatan, tapi ya, nasi dan mansuh, kemudian ta'arud, kontradiksi bagaimana, ijma, eh, apa ijma seperti apa, wal akhbar, ya mutawatir, akhbar itu dia mutawatir, masyhur, aziz, gharib, ya. Wal qiyas, qiyas, ya ada ilatnya, wal hadr wal ibahah, boleh atau tidak boleh, wastishabul hal, mengembalikan sesuatu pada hukum asal, tartibil adillah, menetapkan dalil, wasifatul mufti wal mustafti, mufti dan mustafti harus bagaimana, wa ahkamul mujtahidin dan eh, hukum-hukum ijtihad ya para mujtahid. Saya kira itu dulu ya barakallahu untuk pelajaran pagi ini. Saya agak sedikit khawatir kalau nanti nggak paham gitu ya. Agak sedikit khawatir jika eh, kalian tidak paham. Jadi kita sedikit-sedikit sekali dan kita sedikit-sedikit sekali dan kita sudah berusaha untuk mencoba ya berusaha untuk eh, menjelaskannya secara mudah gitu. Ya, barakallahu berusaha tapi nanti kalau ada kata ada yang belum paham juga ya barakallahu boleh ditanyakan. Ya, baik barakallahu. Saya kira itu Ahmad barakallahu. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Ada yang jika ada yang mau dipertanyakan persilakan barakallahu. Nah, iya, tafadhal. Iya, barakallahu. Afwan Ustaz, jadi lebih utama minum berdiri atau duduk? Iya, barakallahu. Ya jelas duduk lah. Ya jelas duduk ya, barakallahu. Karena dalil-dalil yang apa melarang untuk duduk itu lebih banyak ya. La yashrabanna ahadukum qa'iman, hadisnya Sahih riwayat Muslim. Nanti ada riwayat Abu Daud juga, man syariba ahadukum man syariba qa'iman falyastaqi fa innahu la yadri man yashrabu ma'ah. Ya, siapa yang dia minum berdiri maka hendaknya dia muntahkan karena dia tidak tahu apakah 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 dia tidak tahu dengan siapa dia minum ya. Jadi minumnya bersama setan gitu.
Adapun Rasulullah SAW itu minum berdiri itu di kondisi-kondisi tertentu yang waktu itu tempatnya sempit. Iya. Jadi misalkan kalau kalian sedang di busway misalnya atau nanti di kereta KRL gitu, haus banget gitu. Tapi ya nggak ada tempat duduk gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Bismillah minum gitu. Bismillah minum. Atau apa namanya harus apa gitu ya, harus apa pokoknya di tempat-tempat tertentu. Karena Rasulullah SAW dilihat minum berdiri itu kan satu sahabat gitu. Sedangkan Rasulullah SAW melarang untuk minum berdiri itu kan dari banyak sahabat gitu. Artinya bahwa itu dalam kondisi tertentu saja. Jadi bukan berarti kita setiap kali minum berdiri, setiap kali minum berdiri. Ya. Apalagi secara kesehatan pun itu juga tidak baik ya. Jadi kalau kita ini apa namanya minum minum duduk itu apa sih? Jadi katanya ada saringan gitu ya, gitu. Ada saringan gitu. Tapi kalau apa namanya kita berdiri itu saringannya nggak ada gitu. Katanya begitu walau itu apa istilahnya apa itu Allah alam. Ya saya pernah baca ya. Maka kalau minum ya duduk itu lebih utama tentunya. Apakah kita boleh kasihan dengan orang kafir karena akhirnya mereka akan kekal di neraka? Iya, iya kita harus kasihan sama orang kafir supaya kalau kita kasihan berarti kita harus apa? Dakwai lah gitu kan? Kita harus apa? Harus kita dakwai. Jadi ada sesuatu yang menarik begini. Saya pernah membaca satu ya kisah ya di Malaysia sana ada dua sahabat. Yang satu Muslim, yang satu Nasrani. Nah, mereka itu sahabat, ya, jalan bareng, ya, makan bareng, ya, ya apa namanya, belajar bareng dan banyaklah selalu bersama gitu. Terus si Nasrani ternyata ya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Amerika. Nah, ketika pas kuliah di Amerika gitu, malah ketemu sama dai-dai Muslim di sana, akhirnya masuk Islam gitu. Akhirnya itu masalah masuk Islam. Kemudian ketika pas sesampainya di Malaysia waktu itu lagi liburan atau apa namanya ketemu, ayo kita ketemuan gitu. Ya setelah ketemu saudaranya sahabatnya yang Nasrani tadi itu, yang mantan Nasrani ya maaf, itu bilang, kok kamu jahat ya sama aku ya gitu. Kok kamu jahat sama aku? Terus kata sahabat Muslimnya ini, loh sejak kapan aku jahat sama kamu gitu? Kayaknya aku nggak pernah dolimi kamu sama sekali, nggak pernah kayaknya nggak pernah apa gitu. Ya kapan aku berbuat salah gitu? Nggak pernah berbuat dolim gitu. Iya, soalnya kamu jahat, soalnya kamu tahu kamu berada di atas kebenaran tapi nggak ngasih tahu aku. Loh, maksudnya? Iya, aku sudah masuk Islam. Aku ini punya sahabat Muslim, punya sahabat Muslim. Tapi kok nggak ngasih tahu? Iya, ke kebenaran itu Islam gitu. Aku taunya malah di negeri kafir. Iya, Subhanallah wa bihamdi. Ya gitu ya. Jadi kalau kasihan, ya harus dakwai gitu. Kalau kasihan sama orang kafir, ya dakwai gitu. Kemarin itu datang si Paus, ya kan? Paus Fransiskus ya, datang ke Indonesia. Wow, ya kok dilihat kan kayak sih orang baik kayaknya, ya gitu. Tapi ada jeleknya juga. Nah, orang kayak gitu kan kalau misalkan masuk Islam, masya Allah ya. Kalau sampai masuk Islam kan masya Allah gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nah, kalau kamu kasihan sama orang kafir, maka kamu harus apa dakwai. Nah,
Kalau kita suudzon dalam hati, tapi kita juga berusaha buat husnudzon juga, Ustaz. Apakah itu tetap dicatat, Ustaz? Enggak, ya. Jika kamu suudzon sama orang, ya kan? Terus kamu lawan suudzonnya kamu, ya, dengan husnudzon, maka suudzonnya kamu tidak dicatat, gitu. Kenapa? Ya, karena kamu sedang bermujahadah. Justru kamu dapat pahala, gitu. Justru kamu dapat apa? Pahala. Kenapa? Itu mujahadah namanya. Itu mujahadah. Mujahadah itu melawan diri untuk, ya, tidak berbuat tidak berbuat keliru, tidak berbuat dosa, tidak berbuat dolim, tidak berbuat fasik, ya, tidak berbuat kesalahan pokoknya. Ya, sama, ya. Apa namanya? Tiba-tiba ada bisikan, kamu ada bisikan atau ada tiba-tiba terbesit untuk berbuat apa, ya, terus kamu lawan itu, maka kamu dapat pahala, ya, belum tercatat, ya, belum tercatat. Atau kamu lagi sholat atau lagi baca Quran, tiba-tiba riak gitu, tiba-tiba apa, eh tuh suaraku bagus gitu, ya, misalkan gitu. Terus kamu lawan, kamu tetap baca aja, tapi kamu lawan, enggak, ya, aku ini baca Quran itu karena Allah, bukan karena siapapun gitu. Jadi kamu mujahadah. Nah, mujahadahnya itu menjadikan kamu dapat pahala, gitu. Dan apa namanya, selama kamu melawan diri kamu, maka kamu dapat pahala, dan itu disebut dengan mujahadah. Ya, baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ya, oke, ya. Ada lagi, Ahwan? Iya. Bagaimana cara taubat dari gibah? Sedang kita malu, minta maaf, ya. Maka Al-Imam Mujahid bin Jabar, Al-Imam Mujahid bin Jabar rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, ya, kafaratu akrika lahma akhika antusni alaihi wa tastaghfira lahu, ya. Kafaratu akrika lahma akhika antusni alaihi wa tastaghfira lahu. Artinya, kafarat kamu menggibah saudara kamu adalah kamu puji dia, ya. Kamu puji dia. Kan kamu gibahin gini gini gini, maka kamu harus, sebagai gantinya kamu harus memuji, ya. Oh, dia itu orang baik, begini begini begini, ya. Wa tastaghfira lahu, dan kamu ya, mintakan ampun untuknya. Kamu mintakan ampun untuknya, ya. Jangan kamu istighfarkan, Allah maghfir lahu, gitu, ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kamu mintakan ampun untuk yang kamu gibahin itu. Ya. Itu kata Imam Mujahid bin Jabar. Iya. Nah, barakallahu fikum. Terus tapi ini, ya, akhwat, barakallahu fikum, harus dibedakan antara gibah dan fitnah, ya. Kalau gibah dengan cara itu, tapi kok fitnah, fitnah udah ngefitnah, nggak bisa, ya, nggak bisa hanya memujinya atau mintakan ampun, harus minta maaf, ya, barakallahu fikum, harus minta harus minta maaf. Jadi nggak boleh ngefitnah, haram, ya. Orang nggak berbuat apa-apa harus difitnah, ya. Orang yang apa difitnah, gitu, ya.
Saya juga pernah itu difitnah gara-gara difitnah akhirnya ya terusir. Ya, gara-gara difitnah terusir. Subhanallah bihamdi. Dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Dan sampai sekarang yang fitnah belum belum minta maaf lagi gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ngefitnah harus minta maaf, namanya ngefitnah. Ya. Jadi kalau gibah itu sesuatu yang memang benar-benar terjadi ada pada diri dia gitu. Gitu. Tapi kalau fitnah itu enggak ada pada diri dia, tapi kemudian kita ada-adakan gitu. Itu namanya fitnah. Maka kalau gibah cukup itu tadi, tapi kalau fitnah harus minta maaf. Harus, nggak boleh enggak. Gitu. Barakallahu fikum. Iya, gitu ya. Ya, Ahmad barakallahu fikum. Saya kira itu Ahmad ya, barakallahu fikum. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin wa jazakumullah khairan katsiran.